elektabilitas kita semakin menurun. Kita perlu menaikkan elektabilitas kita dengan strategi yang lain. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus menaikkan elektabilitas kita dalam pemilu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Apakah kalian memiliki saran? Apa yang harus kita lakukan dalam pemilu ini? Bagaimana jika kita menyewa seseorang untuk menjadi buzzer untuk berkomentar negatif terhadap lawan kita? Oke, ide yang sangat bagus. Apakah hal tersebut mungkin untuk kita lakukan? Iya, hal tersebut memungkinkan. Apakah salah satu dari kalian ada yang memiliki kenalan seorang buzzer? Saya ada kenalan buzzer, Bu. Nanti akan saya coba hubungi. Rencana yang baik. Mari kita eksekusi rencana kita. Halo, saya butuh buzzer untuk pemilu tahun ini. Oke, baik. Bisa saya bantu buat jadi buzzer, Bu? Minta tolong diurus ya supaya lancar. Ini termasuk black campaign gak sih? Iya deh, itu black campaign. Harusnya semua orang udah tahu ya kalau itu black campaign. Terus kayak parah banget gak sih? Iya, itu parah banget sih. Karena kita nggak boleh kayak gitu. Iya, apalagi ini udah termasuk ciri-cirinya kan? Iya dong, kalau dipikir-pikir itu emang ciri-ciri dari black campaign. Dari mulai kata-katanya, provokasi, dan segala macemnya. Makanya kita harus tahu tuh. Apalagi sekarang udah mau pemilu kan, jadi tambah banyak. Nah, benar tuh apa yang dikatain tadi. Kalau misalkan tahun politik Indonesia udah semakin dekat loh, maka dari itu kita harus lebih tahu apa itu black campaign, bagaimana black campaign, dan apa sih sebenarnya black campaign. Jadi black campaign itu nggak punya definisi pasti. Black campaign itu merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menjatuhkan lawan politiknya, yaitu negatif campaign biasa disebutnya. Nah, contoh dari black campaign itu apa aja sih? Salah satunya adalah pelanggaran kode etik dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana perkembangan black campaign di Indonesia sekarang? Dahulu black campaign dilakukan melalui persebaran media cetak. Jadi tadi sempat disinggung mengenai negatif campaign. Lantas, apakah perbedaan dari negatif campaign dengan black campaign? Untuk negatif campaign sendiri dilakukan dengan cara menunjukkan kesalahan atau kelemahan yang dimiliki oleh pihak lawan politik. Lalu black campaign sendiri dilakukan dengan cara menuduh pihak lawan politik dengan tuduhan palsu atau belum terbukti atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Nah, untuk ini juga bisa dilakukan dengan menyebutkan hal-hal yang tidak terkait dengan relevansi pihak lawan politik sebagai kapasitasnya menjadi pemimpin. Pelaku black campaign dapat dikenakan tindak pidana, yaitu Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa yang dimaksud ujaran kebencian merupakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ancaman pidana dari Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ayo teman-teman, kita kenali ciri-ciri dari black campaign. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita lah yang melakukan black campaign tersebut. Ayo kita dukung pemilu yang berjujur untuk menuju Indonesia emas. Nah, bener tuh sama apa yang dibicarain tadi. Banyak lagi. Nah, gimana sekarang? Bisa, udah biasa.